Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi ja'alal jannata lil muttaqin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi hadana ila siratim mustaqim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu jamaah, ibu-ibu bapak jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga lakum kaula dherekaken menjuraken syukur dumateng saudara Gusti Allah. Awit saking kathahipun nikmat ingkang kaparingaken dumateng kula lan panjenengan sami ingkang cacahipun boten pepindhan. Pramila monggo kita bersyukur, mugi kanthi kita menika purun syukur Allah kersa nambah nikmat ingkang langkung kathah malih munggah kula lan panjenengan sami. Shalawatun salam taala tansah kakunjuaken dumateng uswah hasanah kita, panutan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kita tansah ngajeng-ngajeng pikantuk syafaat minjing wonten yang kiamah kanthi kita menika itibak dumateng panjenenganipun. Mugi leres kita mangke saged klebet ewaning umatipun Kanjeng Nabi saha mangke saged sareng-sareng kalian panjenenganipun manggen wonten panggilan ingkang mulya wonten swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak nembe panggih menika ngapunten telat kepareng kawula ngaturaken taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Tadi telat niku panggih ini telat nggih. Nggih. Niki kita sampun ninggalaken Ramadan niku Bapak. Ramadan niku setunggal wujud kasih sayangipun Allah ingkang dipun paringaken dumateng kita supados kita menika ngginakaken Ramadan menawi kita menika saged ginakaken kanthi maksimal, insyaallah kita menika wedal saking Ramadan kanthi kawontenan fitrah. Kawontenan fitrah. Pinten-pinten saged gayuh fitrah napa mboten? Sampun insyaallah nggih. Umar Ramadan pun kliwat tok nggih. Ramadan pun kliwat pun gayuh fitrah. Lah buktine pripun? Ulama ahli hikmah menika ngendikaken laisal aitu liman labisal jadid walakin aitu liman taqawu yazid. Jadi yang ingkang pikantuk fitrah niku mboten kok ditandai kanthi agemanipun ingkang enggal, mboten. Ning ditandai kanthi tingkat ketakwaanipun meningkat. Terus nek ibadahe semangate ibadah niku saya sregep dibanding saderenge Ramadan niku berarti enten peningkatan. Meskipun hanya 1% nggih. Meskipun hanya 1% enten peningkatan niku berarti niku ada napa niku takwahu yazid, takwanya pun meningkat. Ning nek terus napa niku balik setelan awal napa melih saya nglokro. Nah niki berarti mboten pikantuk ingkang naminipun Idul Fitri nggih, kembali fitrah. Kadang-kadang nuwun sewu Pak Bu. Semangat kita ngibadah niku kadang-kadang alah alih semangate wong maksiat. Nun sewu beberapa tahun yang lalu kula niku dipun jatah ngimami sholat tarawih teng pabrik teng masjid pabrik Glodok Pak Bu. Rampung ngimami rampung tarawih udan daweres. Dan terus kayak niku nggih semeh malu campur petir ngoten niku. Terus kalih tampir pun Pak Ustaz mohon niki layah-layah riyen napa niku jaduman riyen kalih ngopi ngoten. Kula entosi ngantos jam sedoso niku ya kurang sekedhik niku kok dereng rampung dane ning pun rada suda ngoten. Terus kula pamit, saiki kula ndang pamit ora sida sahur kula ngoten. Akhiripun kula pamit Pak. Oh, wis pun kek wademe ngoten niku. Jaket kula rapeti, mari ngoten ngangge mantel. Terus niku sik rasane wademe Pak, ya Allah, wadem. Terus kula niku ngaten, ya Allah, wong golek ganjarane gak rekosane kaya ngene. Kula pun diangen-angen, aku sok tahun ngarep aku moh nek dijatah rene. Aduh saka omah kula ngoten. Pun nggih kalangan numpak motor Pak, kula kalih teteren ngoten niku nggih.
Kula pun muni ngoten niku taun ngarep aku mau nek dijahtah rene mergane apa rekosane kaya ngene. Dugi Malang Mas Pati kula langsung istighfar, Pak. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ngapunten ya Allah. Kula nyuwun pangapunten ya Allah. Kula mau muni taun ngarep aja dijatahne mergane niki kula niki muni ngersula. Kenging napa kok kula istighfar, Pak Bu? Lah teng Malang Mas Pati niku teng sebelah kiri jalan niku lah kok adem-adem kaya ngene iki wong napa niku ngangge pakaian you can see niku kaya tahes mawon ta Bu. Wong maksiat adem-ademe semangate kaya ngoten, Pak. Lah kok kula niki tarweh diwane adem kok ngersula. Malah niku kula istighfar bar niku kula wis ora arep sambat, mbuh kaya ngopo rekosane wong dakwah, rekosane wong anu kula wis ora arep sambat, izin karo wong maksiat. Alhamdulillah niki panggenane pun digusur nggih kalau buka pipah nggih. Lho riyen niku mbok tengah wengi udan deres adem-adem semangat, Pak. Ngono monggo sakniki awake dhewe anu nggih. Kira-kira umpamane niku napa niki udan kira-kira teko napa mboten pun didelok teng awake dhewe nggih. Nggih. Nun sewu Ibu Bapak, Ramadan itu bukti cintanya Allah kepada kita diujo dengan pahala yang tiada terhingga. Nah, sekedap malih Gusti Allah niku nggih maringi setunggal momen, setunggal waktu sing niku ugi istimewa Ibu Bapak. Nggih menika bulan Dzulhijjah. Niki kan pun Dzulqa'dah nggih. Dzulqa'dah mangke bulan Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah itu ada penawaran Allah yang sungguh nopo amat sangat luar biasa. Di bulan Dzulhijjah itu walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah syariatkan satu yang utama itu adalah untuk ibadah haji. Ibadah haji niku adanya di bulan Dzulhijjah ya Bu. Ora kena iku sasi suro, aku tak munggah kaji ngoten nggih. Ben ra ono barengane ngoten nggih. Nek Dzulhijjah kan untel-untelan wong apa berapa juta ngoten nggih. Berapa juta kan rame. Wis golek sing sepi wae ngoten nggih. Ndak bisa. Pertama istimewanya adalah di situ ada tawaran Allah untuk ibadah haji, bukan cuma memenuhi kewajiban sebagai rukun Islam yang kelima saja, Bu Bapak. Tapi di situ ada penawaran yang sungguh luar biasa. Apa itu? Al-hajju mabrurun laisa lahul jaza illal jannah. Haji mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Dan terus mungkin nun sewu pilih enten Ibu Bapak yang saat sekarang barangkali berkesempatan untuk tahun ini barangkali berkesempatan untuk berangkat ya. Tawaran dari Allah adalah ketika nanti mabrur, pulang mabrur itu membawa, kalau pulang ini membawa mabrur itu jaminannya surga. Nah hitung-hitungan kira-kira surga itu murah napa larang? Murah napa larang? Pinten larang nih. Biaya haji tahun sekarang ini yang resmi sekitar 98 kalau tidak salah nih, 96 atau 98. Bu, 98 juta atau taruhlah 100 juta. Dapat surga, murah napa larang? Kalih Avanza larang pundi? Kalih Innova Reborn larang pundi? Loh. Oleh karena itu nun sewu ini tawaran dari Allah. Monggo Ibu Bapak yang tarung ini berangkat, siapkan diri agar supaya nanti pulang itu mabrur. Karena tidak ada jaminan setiap orang yang berangkat haji pulang mabrur, tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Kalian monggo nggih yang berkesempatan. Tapi kalau tidak mabrur Ibu Bapak, untuk pergi haji itu ditaruhlah tadi 100 juta nanti diglobalkan nggih. Itu untuk hidup 40 hari, Pak. 40 hari itu biaya 100 juta. Berarti satu hari itu 2,5 juta. Pulang tidak mabrur, larang nopo murah. Jenengan nek blonjo sehari 2,5 juta pipun. Blonjone sehari 2,5 juta ini kan mumbru nggih Bu nggih. Wis kira-kira COD ini ket isu sampai sore ngoten nggih. Nggih. Inilah nun sewu, ini pertaruhan Ibu Bapak.
pertaruhan. Makanya kalau yang diberi kesempatan jangan disia-siakan. Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah. Monggo sebelum berangkat berbekal, bekalkan diri. Siapkan bekal. Apa bekal terbaik? Bekal terbaik adalah takwa. Pun mangke bidang mriko Pak Bu ora sah mungkin dadak niat arep ngene. Ya Allah, labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Pun niku. Karena tidak semua orang berkesempatan duit yang belum tentu bisa berangkat. Itu yang pertama. Monggo mangke di ini kan dipersiapkan. Lalu bagaimana yang kita ini mungkin tidak berkesempatan di tahun ini, Allah masih ada tawaran sebuah ibadah yang nilainya juga tidak kalah penting, tidak kalah tinggi Ibu Bapak. Apa itu? Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Allah firmankan dalam Al-Qur'an, "Inna a'tainakal kautsar," sesungguhnya kami telah anugerahkan kepada kamu nikmat yang banyak, nikmat yang besar. Nikmat yang banyak. Fasalli li rabbika, maka salatlah kepada Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Ibu Bapak, antara perintah dalam ayat ini antara perintah sholat dan kurban itu dihubungkan dengan kalimat wa yang artinya dan. Ini bisa dimaknain setara Ibu Bapak, bukan atau. Kalau atau itu boleh pilih salah satu, tapi kalau wa, kalau dan itu berarti kedua-duanya. Maka kedudukan kurban dalam hal ini Ibu Bapak itu disetarakan dengan sholat. Disetarakan dengan sholat. Maka Rasulullah SAW dalam sebuah hadis itu bersabda begini, "Mangkana lahu sa'atun falam yudahi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang diberi kemampuan oleh Allah, artinya punya kemampuan untuk berkorban, akan tapi dia tidak mau berkorban, maka jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Nek nyedak tempat sholat aja ndak boleh, Bu, Pak. Berarti kayak orang sholat, gitu kan? Ndak boleh sholat. Nah, oleh karena itu Ibu Bapak, barangkali selama ini kita ini menganggap korban ini sing wis mampu. Aku wis nate korban, saiki wis gak korban. Misale ngoten nggih. Maka coba kita ubah kembali. Kita ubah kembali. Memang hukum berkorban itu menurut para ulama itu berbeda-beda, berbeda-beda. Kalau para fuqaha ahli fikih, ulama ahli fikih, para fuqaha itu menghukuminya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Maksudnya bagaimana? Kalau kita tidak mengambilnya itu akan rugi besar. Kita kalau tidak mengambilnya itu rugi besar. Karena nanti begini, hewan yang dikurbankan itu besok pada hari kiamat itu akan datang dengan bulu-bulunya, dengan tulang-tulangnya, dengan tanduknya. Dalam arti pahalanya kurban itu, pahala kurban itu menyeluruh seluruh daripada hewan kurban, bahkan sampai bulu-bulunya itu Bapak. Ya. Bulu hewan kurban itu dinilai setiap satu bulu itu sama dengan satu kebaikan. Coba bayangkan, bulu dalam satu kambing itu ada berapa, Bu? Mboten sakit ngitung dong nggih. Nggih. Loh itu enten, Bu. Jadi bulu dalam satu kambing itu ada 23 juta. 673.231 helai. Nek mboten percatos manghitung dhewe. Ngarang. Artinya banyak, Bu. Jadi kita berkorban hanya dengan satu kambing itu mendapatkan kebaikan seperti itu. Coba jenengan bayangkan, penjenengan bisakah berbuat kebaikan dalam satu tahun itu sebanyak bulu yang ada di dalam hewan kurban itu? Nah,
Maka maaf hewan kurban kan sekarang mungkin ya taruhlah 3,5 juta nih. Tapi dapatkan pahala sebegitu banyak. Inilah maka para ulama ahli, para fuqaha itu bahwa hukum berkurban itu sunnah tapi muakkadah yang paling yang dikuatkan. Maka kalau kita tidak mengambilnya itu menjual rugi. Kemudian Imam Abu Hanifah itu menghukuminya malah wajib, Pak. Jadi Imam Abu Hanifah itu wajib, kurban itu hukumnya wajib. Sehingga di tempat-tempat yang dia menganut madhab Hanafi itu nggak ada panitia kurban, Pak. Nah, itu mungkin ya panitia kurban ya. Nggak di tempat itu madhab Hanafi itu nggak ada panitia kurban. Kenapa? Karena setiap rumah itu nyembelih sendiri-sendiri. Dan tidak dikirimkan, didumni tonggo-tonggone mboten. Disembelih sendiri ya dimakan seluruh anggota warganya sendiri. Ini Imam Ibnu Taimiyah juga menghukuminya wajib. Wajib. Nah, makanya nun sewu, nah misalnya nggak dapat apa nabi kok terus ngeteri hewan kurban nun sewu Pak niki daging apa daging kurban dari sini. Wah, lah kula ki beli luwih gedhe timbangane nggone sampean kok. Ya, makanya itu Ibu. Jadi bagi mereka yang ini yang madhab Hanafi itu mesti berkorban. Ya. Terus kemudian Imam Syafi'i itu menghukuminya begini, sunnah ain bagi sunnah ain bagi setiap orang sekali dalam seumur hidup. Kemudian sunnah kifayah satu keluarga satu setiap tahun. Nah, ini sunnah ain ini Imam Syafi'i. Nah, ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah, maka dengan fadilah kurban seperti itu, monggo persiapkan diri kita ini masih ada waktu kira-kira satu bulan lah ya, 1 bulan. Kalau mungkin penjenengan belum siap, dongo Pak. Cobalah berdoa. Saya sudah sampaikan ke beberapa jamaah saya, itu cobalah penjenengan itu niat pertama niat, keduanya itu berdoa, terus berusaha sak mampu nih. Dan ternyata maaf ketika berdoanya sungguh-sungguh dan berusahanya sungguh-sungguh meskipun kondisinya itu minim, ternyata mereka mampu kok Pak. Bukan mereka mampu, dimampukan oleh Allah. Maka dalam hal ini kita beribadah kurban itu bukan untuk menunjukkan diri saya mampu Pak. Mari kita berhubungan dengan Allah, tetap minta ya Allah beri aku kemampuan untuk bisa berkurban ya Allah. Kalau ini belum bisa, niat untuk tahun depan. Niatnya malah ya Allah berikan aku kemampuan setiap tahun aku bisa berkurban. Ada seorang usaha jual Pak, usahanya tuh telo masakan sarwa telo. Jadi dia itu cuma masak telo ya, ada sing digawe napa telo crispy, ada sing digawe gethuk, ada sing digawe macam-macam itu. Dia niat 1 hari itu nabung 10.000. Kemarin laporan ke saya, Pak Ustadz, alhamdulillah ini saya sudah dapat mengumpulkan selama 1 tahun itu 3.600.000. 3.600.000 Pak Bu. 3.600.000. Terus tanglet ini yang lebih afdol kambing nopo sapi. Ini karek milih kambing nopo sapi itu tidak takut. Pun tidak apa-apa secara hukum sama nggih, entah itu kambing atau sapi itu sama karek kemarmane lah nggih. Sosoknya enten nera mbok nek gabung karo wong liya aku ora anu wis kambing bae monggo nggih. Tapi secara hukum itu sama Pak Bu. Nah, kurban sapi atau kambing itu sama. Nah, ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah, yang perlu diperhatikan juga bahwa kurban itu juga terikat dengan waktu. Dengan waktu. Boleh penyembelihan itu hanya pada tanggal 10, 11, 12, dan 13. Sama-sama menyembelih kambing, kalau disembelih di luar tanggal itu tidak bernilai kurban. Walah, kok sing-sing bareng engko ndak dagingnya kakean. Wis aku tak beleh dhisik wae tanggal 1 Dzulhijjah beleh. Ini ndak bisa dihukumi sebagai kurban. Sama-sama nyembelih kambing. Ndak boleh.
Nah, makanya nanti ini terikat dengan itu tadi, nggih, terikat dengan waktu, nggih, terikat dengan waktu. Ya, monggo nanti kan. Terus kemudian ibu bapak, pekurban atau keluarganya itu disunahkan untuk menyembelih kurbannya sendiri. Ya. Karena begini, sebelumnya ngeten, ada persyaratan yang harus dipenuhi bahwa ngeten, penyembelih itu harus muslim. Karena rata-rata nuwun sewu, tidak semua orang muslim itu berani nyembelih lagi Pak. Tidak semua orang muslim berani nyembelih. Ibu berani Bu? Loh, ibu kok? Bu, boleh Bu. Boleh ibu boleh. Nggih. Boleh. Itu santri-santri Gontor itu yang putri itu juga dilatih Pak nyembelih Pak. Yang putri-putri juga dilatih nyembelih, enggak apa-apa nggih, nyembelih. Kalau enggak, ini kan sebenarnya karena nuwun sewu, karena ada sunnah menyembelih sendiri, maka di situ ada syariat bahwa setiap muslim itu harus berani nyembelih. Tapi selama ini kita tidak pernah dididik, tidak pernah dituntut untuk berani nyembelih. Akhirnya pripun? Akhirnya kita nyari orang lain yang bisa nyembelih, yang biasa nyembelih kan, jagal ngoten nggih. Nah, ini yang perlu diperhatikan Ibu Bapak, bahwa pertama harus muslim. Memang muslim itu kan KTP nggih ulah nggih. Ini nanti kalau misalnya asesmen asesmen Juleha yang langsung di bawah BNSP, itu ternyata ujian yang paling berat itu bukan nyembelihnya apa? Sholat. Jadi bukan sekedar muslim, tapi juga sholat. Makanya kemarin itu ada orang jagal, dia sudah pengalaman 15 tahun sebagai jagal, gagal ujian di Juleha. Gara-gara apa? Gak iso sholat. Iya, ada yang gagal itu 2 boleh ikut ujian gak lulus dia. Ya, remedinya apa? Dia suruh belajar sholat. Loh, enten ngoten niku, lah kok malah enten ngerti ngoten niku malah urung ujian dia mundur. Ada yang begitu. Kenapa? Karena urung iso sholat. Jadi persyaratan yang lebih nanti bukan cuma muslim, tapi juga dia menjaga sholatnya. Jaga sholatnya. Nah itu. Terus kemudian yang kedua itu disembelihnya di tenggorokan atau di leher gitu. Kau oleh mungkin nyembelih gue sikile belah gini sikile protoli sita-sita ndak boleh. Harus disembelih di leher dan itu terputus tiga terputus ini. Ada pertama itu saluran makan itu terputus, kemudian saluran pembuluh darah utama dan juga nanti saluran nafas. Ketiga-tiganya harus terputus. Maka ini bisa dilaksanakan di mana? Itu nanti di leher, Pak Bu. Di leher di bawah jakun. Belakang ini Brahman jakunnya raketok pripun. Itu ngukurnya begini. Ini 5 jari ini tempelkan di rahangnya. Nah, ini setelah di bawahnya 5 jari ini, disitulah bawahnya jakun. Kalau kambing 3 jari. Kok roh Pak? Niki nggih melu asesmen Juleha Pak. Saya kebetulan juga sudah lulus ini untuk sertifikat dapat sertifikat dari BNSP. Jadi saya juga salah satu Juleha Indonesia nih. Ya, di bawah jakun sini. Kenapa? Disinilah pembuluh darah itu terbesar. Sehingga kalau potongnya nanti di sini pertama itu mudah. Jadi anatomi tubuhnya itu mudah nyembelihnya, gampang terputusnya ini. Ya. Nanti darah itu cepat keluar. Dalam waktu 7 menit itu nanti darah sudah keluar. Sudah keluar. Nah, Ibu Bapak sekalian, babi itu kenapa haram? Kalau Islam itu mensyaratkan untuk hewan itu kan harus disembelih ya, untuk sebelum dikonsumsi. Kenapa babi haram? Ternyata salah satunya babi itu tidak bisa disembelih, Pak. Enggak, babi itu tidak bisa disembelih. Ya. Meskipun dikatakan ada lehernya, sebenarnya kalau menurut Ali itu tidak ada lehernya, Pak. Beda dengan lehernya sapi. Babi itu tidak bisa disembelih. Lalu bagaimana? Babi itu nanti langsung ditusuk di sini, langsung masuk ke jantungnya. Dan itu keluarnya darah nggak lancar, enggak.
Malah kadang-kadang orang yang pemakan babi itu luwih enak rasa metu gede kan. Nah, terus ente takon iki, lha nek anjing pripun? Karena anjing ini kan masih anu nggih. Ada kan karena anjing itu tidak termasuk tidak disebutkan dalam Al-Qur'an yang haram mutlak, maka anjing ini ada yang menghukumi halal kan ngoten nggih. Sehingga di Solo itu dijual bebas, Pak. Jenengan mengke ngatos-ngatos nggih. Wong saya juga sebelum tahu ini saya juga pernah merasakan kok ada sate jamu, maksud wah iki penak ki nggon. Ternyata yo anget tenan, Pak. Tapi saya belum tahu. 2 tahun berikutnya baru dikasih tahu ternyata kalau di Solo itu ada sate jamu itu adalah daging anjing. Anjing itu meskipun bisa disembelih tapi jenengan saged tambelih anjing. Maka di Solo itu anjing tidak disembelih secara itu enggak, Pak. Jadi disiksa dulu, dipukul kepalanya sampai dia pingsan. Nah, sampai dia pingsan. Atau bahkan tidak dipukul, Pak. Nah, bukan pingsan lagi, itu mati. Jadi dipukul bukan pingsan, langsung mati. Bahkan ada dimasukkan karung, dilebokaken yang jero banyu. Dan katanya bagi mereka yang pemakan daging anjing, nah itu lebih sip katanya. Padahal di dalamnya masih ada darah gitu. Ya. Nah, kenapa Islam mensyaratkan darah harus keluar penuh, Pak? Harus keluar semua. Dan ini menurut penelitian modern, ternyata penyembelihan secara Islami itulah menghasilkan daging kualitas terbaik. Kenapa, Ibu Bapak? Karena di Eropa, terutama di Australia, itu mereka sebelum disembelih itu di stunning, Pak. Di stunning itu ditembak sini sehingga dipingsankan lah stunning itu nggih. Stunning itu dipingsankan, nanti kalau sudah pingsan nanti disembelih. Kenapa dengan cara seperti itu? Karena sapi di New Zealand dan di Australia itu tidak dikeluh, Pak. Kalau di sini kan dikeluh. Nanti dirobohkan kan mudah. Tapi sapi-sapi di sana liar itu tidak dikeluh. Sehingga kalau mau dirobohkan tidak bisa. Makanya itu masukkan dalam serpitan, habis itu di stunning itu ya, ditembak di sininya itu, pingsan baru disembelih. Ya, baru disembelih. Nah, hukumnya bagaimana? Ini menurut Bapak MUI itu halal. Tapi hasil daging kualitas terbaik itu adalah ketika disembelih secara syar'i, seperti orang Islam itu bersih dari darah dan itu ternyata kualitas dagingnya itu bagus gitu. Kualitas dagingnya bagus. Nah, monggo nun sewu Ibu Bapak mangke. Yo harapannya semuanya berani nyembelih itu loh, Pak nggih. Nyembelih. Dan alatnya harus sangat tajam supaya nanti tidak menyakiti. Nah, kemudian Ibu Bapak, di dalam kurban ini juga terdapat nilai-nilai. Nilai-nilai apa? Nilai-nilai sosial. Jadi hewan kurban atau daging kurban itu nanti bisa dimanfaatkan setidaknya tiga manfaat. Apa itu? 1, sunnah dimakan oleh si pekurban. Ini sunnah karena Rasulullah pun juga makan hewan kurbannya. Maka ketika kita berkurban, Ibu Bapak, kita disunahkan untuk ikut makan hewan kurban kita. Hewan kurban kita. Nun sewu, kalau di tempat saya dulu itu masih tradisional, wis kurban ini gak gelem maem. Malah keluarin awal-awal niku, jadi sing kurban niku nggawa ngori, terus mari nggawa brambang, nggawa bawang, nggawa uyah, nggawa beras. Nggih, dulu di tempat saya itu. Sebelum dijelaskan itu gini, nggo apa iki? Tirose bahayai ngeten. Nggih pun sementara dian gitu. Lah terus ming brambang, bawang, uyah niku masak napa Bu niku? Ora enek laose, ora enek dong salame, ora enek. Nggih. Ora ono bumbu liyane kan itu nggih. Pertama dimakan oleh si pekurban. Terus kemudian yang kedua itu boleh disodakohkan. Disodakan kepada siapa? Saudara-saudara kita yang membutuhkan, kepada fakir miskin boleh. Terus yang ketiga, boleh dihadiahkan Ibu Bapak. Apa itu dihadiahkan? Artinya tidak harus kepada orang fakir miskin saja. Kepada orang-orang yang mampu pun boleh untuk kita beri, kita bagikan hewan atau daging kurban. Jadi nanti kalau kurban itu semua merata Ibu Bapak. Jadi gak cuma kayak sugih rasa diteri, betul. Nggih. Walah kayak wong mampu rasa diteri. Nah itu enggak. Ini boleh.
Bahkan menurut saya panjenengan ketika panjenengan nyembelih sendiri, wah aku kita persembahkan untuk atasan di kantor misalnya, kepala misalnya, boleh. Maka ini tiga hal. Ketika tiga pemanfaatan itu ada tiga ini, maka seyogyanya daging yang dimakan oleh pekurban itu tidak lebih dari 1/3. Makanya kalau panitia kurban kan rodok anu nggih Pak, apa itu bijaksana nggih. Biasanya sampil siji diwenehke sing kurban itu pun tidak lebih dari 1/3 toh nggih. Nah, itu bagus. Wae sampil siji tambahi ati ya ngoten nggih. Tambahi ati gitu. Nah itu monggo. Nek sapi pripun ya sampil sapi siji, para pitu terus atine diweni kasihkan kepada yang kurban supaya dia dapat sunahnya. Neng upayakan jangan lebih dari 1/3 atau 1/3 dari seluruh hewan kurban. Kurban tapi puasan Pak. Puasan kok atine kok tak aku kabeh. Sampele loro ndase iya lho ya. Iki Pak iki senengane kikil. Jadi akhirnya melebihi dari 1/3. Nun sewu kalau nanti di tempatnya yang tadi nggih, yang madhab Hanafi monggo Bu rasah dibagi, pek dhewe kabeh oleh. Tapi kalau kita ini pakai apa di madhabnya Imam Syafi'i nggih, di madhabnya Imam Syafi'i, maka ya jangan lebih dari 1/3 nggih. Wis diwenehi sampil siji menurut saya itu sudah banyak loh nggih. Sudah banyak. Nah, oleh karena itu Bu Bapak sekalian, ini Dzulhijjah itu juga merupakan bulan yang istimewa, yang di situ ada ibadah yang nilainya sangat tinggi. Jadi kan ojo mikir telu 1,5 yuta nih nggih. Walah 3,5 yuta gini. Panjenengan pikir itu berbuat baik sebanyak bulu yang ada di hewan kurban. Butuh berapa lama panjenengan untuk itu? Berbuat baik sebanyak bulu itu, sebanyak helai bulu hewan kurban itu. Nah, maka dengan kita berpikir sebegitu fadilah daripada hewan kurban ini, sehingga ulama itu menghukuminya sunnah muakkadah, maka kita tidak akan melewatkan itu. Monggo, nanti yang Dzulhijjah dapat jatah dari Allah untuk pergi haji, niatkan mabrur. Pulang mabrur itu tandanya, namanya ngeten. Setidaknya 3 Ibu Bapak, ya. Pertama itu thayyibul kalam, terus it'amut ta'am, terus ifsa'us salam, salam. Jadi ngomongin mungkin dadi apik. Ini kira dawa nek diterangke begini mutelase. Bulan haji itu ngomongnya nanti lebih bagus. Ya. Kenapa? Sing biasanya sok ngapusi malah dadi ra ngapusi, ngoten nggih. Pamane enek misale wong tukang hapus budal haji mulih dadi wong gak nate ngapusi. Tadi ngomongnya kan apik ya. Kulino ngrasani gitu. Haji, pulang haji kan mabrur, wis gak nate ngrasani blas. Ngoten nggih. Nek mabrur lho nggih, mabrur. Terus kemudian it'amut ta'am. Jadi dia suka memberi makan, artinya menjadi orang yang dermawan. Ya, menjadi orang yang dermawan. Maka ketika di satu daerah itu ada orang yang hajinya mabrur, dia akan melihat sekelilingnya, adakah tetangga saya kesana 40, kesana 40, kesana 40, kesana 40 yang kelaparan. Dia akan melihat kalau tetangganya ada yang kelaparan, dia merasa berdosa. Nah, niki sing hajine mabrur. Mantun haji babah no luwe karepmu, kelahiran kalepmu. Nah, ini beda lagi nggih. Nggih. Terus kemudian yang ketiga itu adalah ifsa'us salam, yakni menebar salam, menebar kedamaian. Dia tidak akan pernah merugikan siapapun. Tidak akan pernah merugikan siapapun. Entah itu teman, saudara, tetangga, siapapun. Jangankan manusia, bahkan hewan pun dia tidak akan merugikan itu. Nah, ini kita nek mabrur. Monggo mangke sing pikantuk jatah haji mugi-mugi saged mabrur nggih. Ini saged mabrur. Nah, Ibu Bapak sekalian, masih ada waktu sekitar 1 bulan untuk mempersiapkan diri kita untuk mengambil salah satu ibadah yang utama tadi. Monggo, yang tidak bisa pergi haji ada ibadah kurban, ibadah kurban. Nah, monggo nanti bisa. Satu kurban itu bisa untuk satu keluarga Ibu Bapak. Jadi wah itu sak omah wong 5 itu berarti sapi apa pedus 5 mboten, cukup 1 bisa, nggih. Karena Rasulullah itu juga mengatakan bahwa itu bisa dihukumi wa ahlihi. Jadi 1 untuk seluruh keluarga. Monggo, mungkin nek sak KPR niki ben omah boleh ngoten mah enak nggih.
Wis rasa tadi. Meskipun boleh Pak, nanti boleh niku dadekne siji niku bar mulai bareng ngono rampung mulai dhewe-dhewe bareng nggih. Bareng nggih. Dan yang tidak kalah penting Ibu Bapak, jangan membayar jagal dengan bagian kurban. Jagale kayak oleh kulite, oleh dasi tidak boleh. Harus dibayar dengan dana yang lain, dana yang lain. Ya Ibu Bapak sekalian yang dirahmati Allah, barangkali ini untuk kesempatan kali ini kita kok kesawan ngoten nggih. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini Ibu Bapak. Monggo kita songsong sebulan ke depan, semoga kita bisa meraih tawaran dari Allah sebuah pahala yang amat sangat besar. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyuman yang masih ada, kesenangan yang masih setia, kesehatan yang masih menyatu, nikmat yang ku peroleh, semua pemberianmu. Indahnya rasa rahmatmu, ku bersyukur semua karenamu. Meskipun ku masih berdosa, nikmat yang ku rasakan semua hanya darimu. Nikmat yang manakah yang kau dustai? Setiap nafas yang ku hembus semua milikmu. Nikmat yang manakah yang kau dustai? Setiap jalan yang ku tempuh semua darimu. Setiap keberhasilan yang selalu ku raih, tanpa sadar ku telah melupakan perananmu ya Allah. Indahnya rasa rahmatmu, ku bersyukur semua karenamu. Meskipun ku masih berdosa, nikmat yang ku rasakan semua hanya darimu. Nikmat yang manakah yang kau dustai? Setiap nafas yang ku hembus semua milikmu. Nikmat yang manakah yang kau dustai? Setiap jalan yang ku tempuh semua darimu. Setiap keberhasilan yang selalu ku raih, tanpa sadar. Para jamaah, alhamdulillah kita ngopi bareng para jamaah setelah pengajian Sabtu pagi di Masjid Al-Mujahidin Solosari. Monggo bagi semua jamaah yang berkenan hadir bersama-sama dengan kami di Masjid Al-Mujahidin setiap Sabtu pagi
dilanjutkan dengan ngopi bareng. Alhamdulillah penuh berkah. Matur nuwun. Pengajian Sabtu pagi Masjid Al Mujahidin berkah.